Pemirsa, harga kebutuhan pokok di tingkat nasional relatif stabil, namun beberapa hal yang perlu diantisipasi yakni masuknya musim penghujan yang akan berdampak terhadap produksi beberapa komoditas dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga terpaksa menempuh kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Apa kabar Pak Gita? Baik. Terima kasih sudah bersama kami di Jurnal Siang, Pak Gita. Pak Gita, kita berbicara mengenai komoditas di musim penghujan ini, di awal musim hujan, di awal tahun ini harga kebutuhan pokok ini meningkat. Ya. Ini kenapa? Dan kapan ini bisa turun kembali, Pak Gita? Saya setiap hari memantau pasar. Kemarin saya di Ambon, sebelumnya di Jambi, sebelumnya juga di beberapa tempat di Jakarta, Kramat Jati, dan segalanya. Secara umum sebetulnya stabil, tapi yang terjadi kenaikan tentunya tomat dan cabai keriting secara khusus. Ini untuk karena beras dan sayur mayur ini beras masih stabil. Sayur mayur, wortel, kedelai, dan bahkan buah-buahan itu relatif sangat stabil. Kalau daging sapi itu stabil agak tinggi ya, karena memang kita produksi nasionalnya sangat minim. Jadinya kita harus mendatangkan dari luar dan memang dulu kita menyebut target harga itu 75 sampai 80 ribu, tuh waktu kurs kita masih 10 ribu. Sekarang kurs kita ya 12 ribu ke atas, ya jadinya koreksinya 20%. Sekarang kalau harga sapi itu 90-an ribu, jadinya kalau kita koreksi 20%, sudah semestinya sudah sesuai dengan target. Tapi karena memang gejolak nilai tukar, jadinya ini karena hujan yang cukup berlanjut, basah. Ini yang menyebabkan beberapa produk ini agak sedikit lebih langka daripada sebelumnya. Oleh karena itu terjadi kenaikan tomat yang biasa 4.000 naik ke 6.000, 7.000 per kilo. Terus juga cabai dan cabai keriting itu juga yang biasanya di bawah 30.000 sekarang sudah 30.000 ke atas. Oke, Pak Gita, kalau kita melihat tahun lalu itu harga daging sapi sangat tinggi. Dan tahun ini seperti apa nanti? Apakah nanti masyarakat akan perlu khawatir dengan harga daging sapi yang akan kembali naik? Saya rasa kita nggak perlu khawatir selama hulunya, yaitu produksi nasionalnya ini ditingkatkan. Tapi ini agak berat karena masih minim sekali pasok nasionalnya. Jadi kita ketergantungan terhadap impor itu masih cukup tinggi untuk kepentingan menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu saya menghimbau ke kawan-kawan di kabinet untuk melakukan dua hal. Yang pertama, untuk segera direformasi, dirubah undang-undang peternakan kita yang membelenggu kita, karena kita hanya bisa import sapi hidup dari Australia. Ini berdasarkan interpretasi dari Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Yang kedua adalah untuk mengimport betina produktif. Betina produktif dengan skala 1 sampai 2 juta ekor tahun ini supaya populasi sapi bisa meningkat. Dan itu akan menempuh saya rasa keswasembadaan kita dalam waktu di jangka menengah dan ke depan. Kita akan berbicara ekspor dan impor, dan ini berkaitan juga dengan neraca perdagangan, Pak Gita. Neraca perdagangan kita selama tahun 2014 ini seperti apa nanti prediksi, Pak Gita? 2013? 2014 Saya rasa ini tergantung migas. Kalau saya lihat non migas ini mungkin surplusnya bisa 6 sampai 7 miliar dolar tahun 2013. Tahun 2014 bisa lebih tinggi karena ini ditopang oleh pemulihan ekonomi di negara-negara maju. Amerika Serikat sudah mencetak pertumbuhan ekonomi di atas 4% di kuartal ketiga. Jepang juga sudah kelihatan berkelanjutan recovery-nya. Ini udah kelihatan juga, jadinya import dari Indonesia ekspor dari Indonesia ke China dan India yang harus memproduksi produk-produk yang dibutuhkan negara maju, ini meningkat. Bukan hanya volumenya dan harganya juga. Nah, bisakah kita menekan impor migas itu, Pak Gita? Nah, kalau ekspor non migas kita tahun lalu surplusnya 6 sampai 7 miliar, migas kita ini sudah 11 miliar lebih defisitnya. Nah, ini kan karena produksi kita masih minim ya, minyak. Kita harus import minyak besar sekali setiap hari, setiap tahun. Nah, kalau konsumsi sulit diturunkan, tapi kalau produksi mungkin bisa lebih disikapi. Nah, ini tergantung produksi nasional kita. Kalau kita bisa meningkatkan produksi nasional di tahun 2014, saya rasa ada prospek untuk kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita. Apakah ini berarti konversi minyak ke gas untuk tahun ini masih belum bisa direalisasikan, Pak Gita? Mengingat impor kita sangat susah. Mulai bertahap, dan yang juga bermanfaat adalah konversi dari diesel ke biodiesel. Ini bagus sekali
Karena itu dua hal yang dilakukan. Satu, mengurangi subsidi, dua, mengurangi impor. Nah, ini kalau bisa ditingkatkan, itu akan membantu neraca perdagangan kita dari sisi migas. Oke, secara keseluruhan Pak Gita, tahun 2014 ini pertumbuhan ekonomi kita, bisakah kita optimis nantinya? Saya cukup optimis dengan tentunya stabilitas ataupun peningkatan konsumsi, dan kedua peningkatan investasi, dan ketiga kalau kita bisa menjaga kedinamisan ekspor non migas kita dan peningkatan produksi minyak kita, saya rasa itu akan mencapai titik cerah. Oke, berapa persen Pak Gita kurang lebih? Saya rasa 5,5 sampai 6%. 5,5 sampai 6%. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Jangan lupa, ini yang tertinggi nomor 2 di dunia setelah nomor China, tinggi di kedua. G20. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya Pak Gita. Pemirsa, Jurnalis yang akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Namun kita pada segmen ini akan berbicara Pak Gita Wirjawan sebagai peserta konvensi Partai Demokrat. Pak Gita, saya akan kembali mengulang pertanyaan saya. Bagaimana evaluasi Anda terkait dengan berbagai survei, meskipun begitu banyak dan membingungkan Pak Gita ini, tapi tidak menempatkan Pak Gita dalam posisi yang paling populer. Nah, evaluasi Pak Gita seperti apa? Saya memang agak bingung dengan begitu banyaknya versi survei. Tapi kita juga melakukan survei intern, dan angkanya ini cukup sangat menjanjikan, dan langkah-langkah yang kita ambil akhir-akhir ini cukup bagus sekali, dan kita akan teruskan. Tentunya ini masih ada 2-3 bulan lagi, dan saya masuk ke konvensi ini dengan tekad dan niat untuk memenangkan konvensi, dan insya Allah diperkenankan. Tapi Pak Gita, mungkin Anda punya target pemilih, target masa yang Anda pilih nanti untuk bisa mencoblos Anda nantinya. Itu siapa Pak Gita? Selama ini golput 37%. Ya, dan ini mereka saya rasa apatis atau mungkin sinis terhadap politisi atau politik, atau partai politik khususnya, atau proses politik, dan ini kebanyakan anak-anak muda, dan ini lebih besar daripada partai-partai manapun, dan ini mungkin mencerminkan supply-nya kurang atau kurang bagus, dan saya percaya bahwa kalau anak-anak muda ini lebih banyak yang maju untuk kepentingan proses politik, ini golputnya akan menurun secara signifikan, dan ini yang saya targetkan, terutama tentunya kita juga melakukan penyapaan ke masyarakat luas secara keseluruhan dari paling barat sampai paling timur, utara sampai paling selatan. Iya, tapi para pemilih muda ini Pak Gita, mereka sudah seperti apatis melihat partai politik ini sepertinya tidak menguntungkan untuk mereka. Saya nggak mereka ngomong politik kalau saya ketemu mereka. Saya berkomunikasi dengan Facebook lewat Twitter dan Facebook juga, fansnya juga cukup menjanjikan, dan kalau saya memberikan kuliah umum di depan mahasiswa, terus saya bermain musik, terus saya juga duduk bersama petani, nelayan, pengusaha UKM di daerah dan segalanya, kayaknya mereka nyambung, ya, dan ini mudah-mudahan bisa membuahkan hasil yang positif. Sebenarnya dan pesan saya adalah jangan sampai nyoblos, dan nggak perlu nyoblos saya, nyoblos siapapun. Tapi kalau mereka nggak nyoblos atau golput, itu akan merugikan kita semua. Oke. Nah, tapi Pak Gita, ini kalau kita melihat ini yang Pak Gita cermati, apa sih yang anak muda inginkan dari pemimpin nanti? Saya rasa mereka ingin pemimpin kita itu muda dan lebih nyambung dengan suara dan aspirasi mereka. Jadi ke depan pemerintahan kita itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Kita pemimpin tuh harus bisa lebih mendengar suara rakyat. Dua, harus bisa urun rembuk. Tiga, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai. Jadi ini perkembangan kita ke depan harus inklusif, nobody's left behind. Dan saya rasa kalau anak-anak muda kita dengar suara-suara seperti itu, ya saya sih ukurannya cukup objektif selama ini secara internal, kayaknya sih cukup menjanjikan. Oke, Pak Gita, anak muda ini dekat sekali dengan media sosial. Nah, apakah Pak Gita juga menggunakan media sosial ini untuk Facebook saya gunakan, fans sudah 1,1-1,2 juta, Twitter juga dalam 2 bulan meningkat dari 40 ribuan menjadi berapa ya, 470.000, 460.000, dan ini kebanyakan anak-anak muda. Advokasi engagementnya juga anak-anak muda. Iya betul, saya juga masih ingat Pak Gita dulu suka ngeband bareng dengan Slang ya waktu itu ya, juga ikut membantu itu ya. Glenn, sama Tompi, sama Inul dan segala. Berkaitan dengan kampanye yang Pak Gita sampaikan, ini juga pertanyaan sejumlah masyarakat. Saya akan kutip dari pemberitaan Kompas.com yang menyatakan iklan Pak Gita ini di bus-bus Damri, layar besar di pinggir jalan, billboard, semua sudah ada. Itu sudah dicopot. Udah dicopot 3 bulan 4 bulan yang lalu.
itu alasan kenapa mencopot? Loh, karena ada yang kritik, walaupun itu sudah direncanakan semenjak tahun 2012, jauh sebelum saya ngambil sikap politik untuk masuk ke konvensi. Tapi secara etis, secara moral saya bertanggung jawab untuk, walaupun iklannya itu semangatnya adalah untuk mempromosikan produk dalam negeri. Saya nggak mempromosikan diri saya untuk konvensi. Jadi tidak betul ya kalau misalnya Pak Gita dianggap menggunakan jabatan sebagai Menteri Perdagangan untuk berkampanye di sisi Anda lain. lihat aja iklannya. Semangatnya adalah produk dalam negeri. Iya kan? Jadi kalau Anda anggaplah tampil di Damri dengan foto Anda, Mas Regen, untuk mempromosikan produk dalam negeri, terus secara kebetulan Anda ikut, ya itu saya rasa mungkin sikap yang sudah kita ambil, yaitu mencabut foto saya dari iklan-iklan. Oke, baik, sudah dicabut, nanti kita bisa cek bersama. Pak Gita, ini pertanyaan terakhir. Apakah Pak Gita optimis nanti bisa memenangkan konvensi Partai Demokrat ke depan? Saya optimis, dan saya niat untuk memenangkan bukan hanya konvensi Partai Demokrat, tapi untuk menjadi pemimpin bangsa negara kita ini. Kalau nanti dipinang parpol lain untuk jadi wakil presiden sebelum selesai konvensi Partai Demokrat? Tidak ada. Tidak mau? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak mau dan tidak ada. Oke, baik, terima kasih Pak Gita telah bergabung. Satu lagi, yang penting adalah ke depan, demokrasi kita ini hanya bisa berkelanjutan. Kalau tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Jadi semuanya harus ikut. Baik, terima kasih Pak Gita telah bergabung bersama kami Jumat siang. Selamat siang Pak Gita.